Shalom semua, apa kabar hari ini? Saya berharap semuanya sehat-sehat di samping keluarga masing-masing pada pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena atas anugerahnya kita dapat bertemu sekali lagi pada pagi hari ini di dalam ibadah raya kita bersama keluarga kita masing-masing melalui live streaming. Sebelumnya saya ingin mengambil kesempatan pada pagi hari ini untuk mengucapkan selamat Hari Gawai Dayak kepada kaum Dayak dan juga selamat menyambut pesta keamatan bagi orang-orang Sabah. Pada pagi hari ini Tuhan, saya minta jemaat Tuhan sebelumnya kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, ingin saya mengajak semua untuk bangkit, berdiri bersama-sama berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada pagi hari ini Bapa kami naikkan segala pujian syukur kami atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang kehidupan kami, sepanjang minggu yang lepas Tuhan, kami telah menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga Tuhan sehingga saat ini kami dapat bersama-sama sekali lagi dalam ibadah raya kami, dan biarlah pada pagi hari ini kami diberkati oleh Tuhan lewat pujian dan penyembahan yang akan disampaikan pada pagi hari ini, dan juga firman Tuhan yang akan dikongsikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini. Biar semuanya akan memberi berkat kepada kami semua, khususnya bagi jemaat BM Musjaya pada pagi hari ini. Tuhan, di rumah masing-masing kami bersyukur karena kami dapat bersama dengan keluarga kami seperti mana kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Kami pada pagi hari ini juga Tuhan ingin bersyukur karena sepanjang minggu kami telah menikmati kebaikan Tuhan, dan juga kami juga bersyukur Tuhan atas kemampuan Tuhan. Kami juga dapat bersama-sama dengan keluarga kami untuk sama-sama beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah pernyataan Tuhan pada pagi hari ini melawat setiap hati pribadi kami, untuk kami sama-sama berkongsi untuk mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami membuka hati dan telinga rohani kami Tuhan, agar apa yang disampaikan pada pagi hari ini akan menjadi makanan rohani kami masing-masing pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Lewat ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah kami terus diperkuatkan iman kami Tuhan dari hari-hari yang mendatang. Biarlah kami dapat menerima segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan, terpujilah nama Engkau. Kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan, mari kita membawa lagu ini dengan sikap doa kita. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan paling terindah di dalam hidup kita. Amin. Tiada Allah
Mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama dan menyanyikan lagu yang mengatakan Allah sumber kuat. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita serahkan setiap pribadi kita kepada Tuhan. Kita angkatkan lagu ini yang mengatakan dengan saya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi jemaat Tuhan yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita terus dengan firman Tuhan yang saya ingin fungsikan untuk kita pada pagi ini, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang padamu sekali lagi pada pagi ini. Kami kembalikan segala pujian syukur kami ke hadirat-Mu, di mana kami merasa kebaikan dan pimpinan pertolongan Tuhan bagi kami sepanjang PKP yang sudah lalu. Sehingga pada saat ini Tuhan kami dapat kesempatan ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada pada pagi ini. Kami berdoa khusus bagi ibadah kami pada pagi ini. Tuhan tolong sertaikanlah kami dari awal sampai selesainya. Sekiranya ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh iblis yang ingin mengganggukan kami di tempat ini, di dalam nama Yesus Kristus kami perintah keluar, supaya tidak mengganggukan satu daripada antara kami, waktu kami memuji dan menyembah Engkau, bahkan waktu kami mendengar daripada firman-Mu. Kami juga berdoa bagi tim pujian penyembahan kami, maupun pemain musik, maupun penyanyi lantar, dan semua yang mengambil bagian pada pagi ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami dari awal sampai selesainya nanti dengan baik. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Tolong dengarkan doa ini walaupun tidak sempurna. Semua ini kami minta hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat bertemu di tempat ini. Dan kalau kita lihat beberapa lama sudah tidak ada kebaktian kita di gereja. Dan saya dipahamkan bahwa seluruh daerah kita maupun di seluruh dunia tidak mengadakan kebaktian di dalam gereja. Dan kalau kita lihat masa-masa yang ditetapkan daripada awal PKP ini, dia ada 5 fasa sampai hari ini. Fasa yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Dan sekarang kita di dalam fasa yang kelima. Fasa yang kelima ini kita sedang di tengah-tengah fasa yang kelima. Dan ada orang mengatakan bahwa fasa ini adalah fasa pembebasan. Pembebasan dengan syarat. Amalkan semua larangan dan berdisiplin untuk elakkan berulang. Sebenarnya selama fasa ini kita harus mempunyai syarat-syarat semua. Bukan dia dibebaskan seperti itu dan ataupun dibebaskan sepenuhnya. Ada yang mengatakan lepas itu baru boleh istiharkan bebas COVID-19. Tapi bagi pengalaman kita Bapak Ibu Saudara, selesai fasa yang kelima ini, antara 2 minggu lagi sambung. Lanjutkan 2 minggu ataupun 2 bulan, baru dapat istiharkan bebas sepenuh-penuhnya, ataupun bebas COVID-19. Jadi dengan ini, saya tidak membawa kita dengan panjang lebar tentang COVID-19 ini. Dan sekarang kita masuk dalam teks pembacaan kita, yaitu yang terdapat dalam Matius pasal 24 ayat 15 sampai yang ke-22. Tema daripada ayat ini saya petikkan satu tema, yaitu siksaan yang berat. Nah, kalau kita lihat dalam ayat 15, jadi apabila kamu melihat pembinasaan keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ayat 16. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pergunungan. Dan ayat 17, orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumah. Dan orang yang sedang di ladang, jangan ia kembali
untuk mengambil pakaiannya. Ayat 19, celakalah ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak pernah terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkatkan. Nah, kalau kita lihat di dalam Daniel pasal 9 ayat 27, di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ini ayat firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi ini. Dan berjalan daripada ayat yang kita baca, siksaan yang berat. Di dalam ayat pembacaan kita, hal ini tidak pernah terjadi sebelum ini. Tidak juga terjadi selepas ini. Saya ingat satu peristiwa yang terjadi pada tahun 63, yaitu peperangan atau konfrontasi Indonesia. Mungkin ramai orang yang sudah tahu ini. Tapi dunia tidak terguncang. Orang tidak diarah untuk perintah kawalan pergerakan. Orang tidak melarikan diri. Tetapi siksaan yang berat dan dahsyat seluruh dunia berguncang. Jadi itu makanya Bapak Ibu Saudara. Jadi apabila kamu melihat pembinasaan keji berdiri di tempat kudus, menuruti firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pergunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, jangan turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Kalau kita lihat ayat yang kita pelajari, orang yang sedang peranginan di rumah, di atas rumah, tidak dibenar untuk turun mengambil barang-barang. Dan ini memang sudah terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat masalah yang sudah terjadi, saya baca satu berita. Lebih 2.000 keluarga tidak bersama. Bermana tidak bersama dalam rumah. Karena banyak yang sudah lari, berpecah, tidak boleh kembali. Di mana kamu waktu fase pertama itu di sanalah kamu. Tidak boleh balik dan tidak boleh pergi. Dan saya juga teringat keluarga kami sendiri. Waktu anak saya mau pergi lawas, dia bilang dia mau balik sekian hari bulan ini. Bila mereka sudah sampai lawas, mereka tidak dapat balik. Ini sudah antara daerah sudah, antara bagian, antara negeri. Apalagi orang yang di atas rumah juga dilarang jangan turun mengambil barang. Jadi Bapak Ibu Saudara, di mana tempat kudus? Sudah 3 bulan semua orang tidak dibenar mengadakan kebaktian di gereja. Cara tidak langsung, pembinasaan keji berdiri di tempat kudus. Ini dia Bapak Ibu Saudara. Di mana tempat kudus itu? Itu adalah tempat beribadah kita. Sekarang pembinasaan keji sudah berdiri di tempat kudus. Dan seluruh dunia tidak dibenar untuk mengadakan kebaktian di dalam gereja. Kalau kita lihat ini secara tidak langsung, mungkin kita tidak terpikir apakah masalah yang terjadi ini. Bukan ini COVID-19, bukan ini coronavirus.
Tapi ini adalah satu pembinasaan keji. Sekarang dia berdiri di tempat kudus. Itu makanya seluruh dunia tidak dibenar untuk mengadakan kebaktian. Sekira pun ini bukan dia, tapi Bapak Ibu mungkin ini permulaannya. Kita harus berjaga-jaga. Ramai orang yang ditangkap karena melanggar perintah kawalan pergerakan. Melarang jangan keluar rumah. Jika waktunya sudah datang, orang di ladang yang di atas rumah tidak dibenar untuk pulang mengambil barang. Kalau kita lihat sekarang, masih ramai orang dalam kuarantin. Saya punya ipar waktu mereka pergi Sabah, suaminya tinggal di Sabah. Dia terlepas pulang, suaminya tidak dapat pulang. Itu makanya lebih 2.000. Menurut laporan yang saya lihat, lebih 2.000 keluarga tidak bersama sepanjang PKP ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, harus kita memperhatikan ini. Mungkin ini belum pernah terjadi. Itu makanya kita lihat pembinasaan keji itu sudah berdiri di tempat kudus. Orang-orang yang di Yuda harus melarikan diri. Semasa Sahar tahun 2003, tidak ada larangan orang seperti ini. Tidak ada larangan orang supaya jangan keluar rumah, jangan pergi ke daerah satu dengan yang lain. Sahar juga, dia yang membahaya juga membahaya. Semasa PKP, jikalau ada 2 orang dalam kendaraan, kita diberi saman. Sudah terjadi dalam Miri. Waktu saya antar ibu saya pergi poliklinik, ada 2 kendaraan di depan kami. Satu yang duduk ada double cab, yang kemudian yang di depan saya sekali adalah Ninja. Saya tengok kami sepasang-sepasang dalam kendaraan itu. Waktu mereka 2 datang checkpoint, lalu dipatah balik. Tapi waktu kami 2 datang, saya suruh ibu sejak kad klinik dia, dan polis tanya bagaimana, dan terus bagi tahu dia dengan kad klinik itu dan tarik appointment dia, dan kami 2 dilepas. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang banyak terjadi. Kalau kita lihat, jangan lagi di dalam daerah lain, sedang kita pergi berkenul pun mau minta surat dari polis juga. Tapi celakalah ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi waktu itu. Berdoalah pada waktu kamu melarikan diri, jangan jatuh pada musim dingin, dan jangan pada hari Sabat. Nah, mengapa tidak musim dingin itu? Karena musim dingin ini adalah musim kesejukan. Kalau kita bandingkan sebagai di Timur Tengah, jangan lagi musim dingin. Hari biasa pun orang menggunakan baju berlapis. Itu makanya jangan waktu kita lari nanti waktunya musim dingin. Itu makanya kita selalu berdoa supaya jangan musim dingin kita disuruh lari. Nah, mengapa tidak pada hari Sabat? Karena itu adalah hari Tuhan, tempat kita beribadah, memuji Tuhan. Pada waktu itu terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, hal yang seperti ini tidak pernah terjadi. Itu makanya saya berpikir, ataupun apakah ini yang disebut dalam firman Tuhan? Apakah coronavirus ini yang disebut di dalam Matius 24 ini? Ataupun ada yang akan datang lagi? Mengapa saya tekankan ini? Kalau masalah ini sudah terjadi waktu awal dunia, dalam 6.000 tahun yang sudah,
Saya pikir sudah orang tahu, sudah orang dapat dia punya vaksin. Tapi sampai sekarang ada orang dari negara Cina mengatakan, oh, obat malaria yang dapat menyembuhkan penyakit ini. Kalau dia obat malaria, mengapa tidak bagi itu obat malaria? Banyak itu kloroquine. Apa yang mana satu obat malaria aja? Kloroquine ke, Primaquine ke? Kalau dia dapat menyembuhkan COVID-19 ini, pakailah. Tapi saya kurang percaya. Karena saya lihat tidak ada pernah penyakit ini datang. Itu makanya sampai hari ini vaksinnya belum terdapat. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkatkan, Bapak Ibu Saudara, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Ini firman Tuhan mengatakan. Alkitab sudah mengatakan, sekiranya waktu tidak dipersingkatkan, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang diselamatkan. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu dipersingkatkan. Karena orang-orang pilihan, waktu itu dipersingkatkan. Siapa orang pilihan? Kita adalah orang pilihan. Kita inilah orang pilihan. Umat kepunyaan Allah sendiri. Maka waktu itu dipersingkatkan karena orang pilihan. Kita inilah orang pilihan, Bapak Ibu Saudara. Kalau bukan karena orang pilihan, mungkin waktu ini tidak dipersingkatkan. Untuk penutup, puasa yang keji sudah berdiri di tempat kudus. Sudah berdiri di tempat kudus. Itu makanya kita 3 bulan tidak boleh mengadakan kebaktian ataupun ibadah raya di dalam gereja. Walaupun ada kebebasan lepas 10 hari bulan, masih juga kita mempunyai syarat. Ada orang yang mengatakan sudah 10 hari bulan itu sudah bebas. Tidak. Menurut pengalaman yang saya tahu, lepas 10 hari bulan 6, mungkin ada dilanjutkan lagi 2 minggu ataupun 2 bulan, baru mereka dapat istiharkan bebas sepenuhnya. Nah, persiapkanlah dirimu. Waktu hari Tuhan yang dahsyat sudah hampir tiba. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara, harus kita mempersiapkan diri kita. Karena waktu ataupun hari Tuhan sudah hampir tiba. Sekian firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita pada pagi ini. Sebelum saya mengundurkan diri, mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami baca. Hamba sudah berhenti. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu terus berbisik di dalam hati setiap pribadi kami. Agar firman Tuhan ini dapat dimengerti dan menjadi berkat bagi setiap pribadi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sertaikanlah kami sekembalinya kami dari tempat ini. Biarlah Tuhan memimpin kami dan mendului kami di dalam perjalanan kami sampai ke tempat kami masing-masing dengan keadaan selamat. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih atas firman Tuhan yang kami kongsikan bersama. Biarlah lewat firman Tuhan ini dapat menjadi berkat kekuatan iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Tolong dengarkan doa ini walaupun tidak sempurna. Semua ini kami minta hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.
saja rinduan